Oke, selamat pagi teman-teman. Kemarin setelah membahas tentang asuransi secara umum ya teman-teman ya. Sekarang saya coba ingin lebih spesifik lagi untuk bahas tentang asuransi komprehensif atau all risk ya teman-teman ya. Nah, asuransi komprehensif ini atau all risk sama aja ya teman-teman ya, dimana memang cakupannya lebih luas ya teman-teman ya daripada asuransi TLO atau total loss only. Dimana kalau kita misalnya ada baret-baret halus di kendaraan kalian gitu, atau kendaraan kalian kena senggol motor atau ditabrak mobil, itu kalian bisa melakukan klaim ya teman-teman ya atas accident yang kalian alami. Nah, untuk si asuransi komprehensif ini juga kemarin saya sedikit bahas di dalamnya itu ada cakupan-cakupan yang bisa kalian ambil atau tidak ya teman-teman ya. Jadi kalau mungkin dulu namanya all risk takutnya dibikin rancu ya, karena orang menganggapnya kalau all risk itu kan semua coverage itu bisa di cover ya sama asuransi ya. Ternyata memang tidak. Karena di dalamnya ada riders yang mungkin kalian bisa ambil ataupun tidak. Nah, saya coba pingin bahas tentang coverage ya teman-teman ya. Coverage yang mungkin kalian bisa ambil atau tidak. Yang paling umum itu di dalamnya itu ada bencana alam ya teman-teman ya. Bencana alam itu di dalamnya itu mungkin ada cakupan gempa bumi sama banjir ya. Atau kalau bencana alam itu biasa kalau di asuransi kita sebut itu dengan istilah act of God gitu ya. Jadi memang yang kita tidak bisa antisipasi ya teman-teman ya. Seperti itu. Terus untuk perluasan yang lain lagi itu mungkin ada terorisme dan sabotase. Terorisme dan sabotase itu contoh yang paling umum itu kalau misalnya kita lagi ada di suatu tempat ya, mungkin di hotel atau di mall, lalu tiba-tiba ada bom ya teman-teman ya. Mungkin kalau di Jakarta dulu sempat kita ada beberapa kali ya itu ya, kayak yang di Hotel JW Marriott gitu, itu kan ada bom. Itu termasuk di dalam salah satunya untuk perluasan terorisme dan sabotase. Nah, selanjutnya itu ada kerusuhan dan huru-hara ya teman-teman ya. Kerusuhan dan huru-hara ini jadi berlaku kalau misalnya kita lagi melewati suatu tempat yang sedang ada kerusuhan atau ada demo ya teman-teman ya. Jadi mobil kita itu tetap tercover ya. Jadi jangan salah, komprehensif ini tidak semuanya mengcover. Jadi kalau misalnya kalian tidak mengambil coverage tambahan ini gitu ya. Jadi pada saat terjadi kejadian-kejadian yang seperti tadi saya sebutkan itu tidak di-cover ya oleh asuransi. Seperti itu, teman-teman. Lalu selanjutnya untuk perluasan yang selanjutnya itu ada yang lebih penting juga TPL atau TJH ya teman-teman ya. TJH terhadap pihak ketiga, tanggung jawab hukum. Tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, di mana kalau misalnya kita menabrak mobil atau kendaraan atau objek apapun yang kita tabrak ya teman-teman ya, itu biasanya kan si pihak ketiganya ini kan akan nuntut ke si klien ya atau kita ya teman-teman ya. Nah, fungsinya itu untuk mengcover kerusakan akibat benturan atau tabrakan yang kita sebabkan ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi kalian nggak usah khawatir kalau misalnya kalian nabrak mobil atau nabrak motor, kalian biasanya tinggal langsung hubungi atau kontak si marketing asuransinya ya. Boleh kontak marketing asuransinya atau boleh kalau kalian misalnya beli melalui agent, kalian juga boleh kontak ke agent ya teman-teman ya, gitu. Nah, nanti untuk selanjutnya, nah ini hal penting lainnya, kalian tidak bisa mengganti dengan uang ya, biasanya seperti itu. Namun sebagian besar asuransi akan menginginkan kalian untuk mobilnya itu dibawa ke bengkel ya. Atau kalau misalnya motor juga motornya dibawa ke bengkel, seperti itu. Nanti akan diestimasi berapa kerusakannya dan nanti juga akan dilihat kalian ambil limit di awalnya itu berapa. Karena TPL itu sifatnya limit ya teman-teman ya. Standar itu kalau misalnya di asuransi itu sekitar 10 juta per kejadian.
Tapi kalian bisa up juga tergantung dari asuransinya, bisa sampai 50 juta atau 100 juta limitnya per kejadian, seperti itu. Semakin tinggi limitnya, semakin tinggi juga si preminya ya teman-teman ya, seperti itu. Lalu ada personal accident. Personal accident ini ada 2 ya teman-teman ya. Yang pertama itu untuk personal accident driver. Dan yang kedua personal accident untuk passenger ya teman-teman ya. Driver itu untuk si pengemudi dan passenger itu untuk penumpang. Jadi kita masukin di awal, tergantung kendaraan juga ya. Mungkin ada yang 7 seater, ada yang 5 seater gitu. Kalau 5 seater mungkin kalian bisa masukin maksimal 4 passenger ya. Kalau driver sudah pasti 1 ya teman-teman ya. Cuman kalau untuk passenger itu tergantung dari kalian mau masukinnya berapa gitu ya teman-teman ya. Seperti itu. Nah, itu tadi cakupan-cakupan umum yang ada di asuransi komprehensif ya teman-teman ya. Lalu ada perluasan yang lain juga, biasanya beberapa asuransi akan men-charge ya teman-teman ya, seperti rate ATPM atau biaya bengkel resmi. Namun ada juga beberapa asuransi untuk kendaraan baru yang dia memberikan free teman-teman ya, alias tidak terkena rate tambahan ya teman-teman ya, seperti itu. Mulai dari 0,1 sampai 0,5 sih standar biasanya ya, tergantung dari asuransinya, seperti itu. Tapi ada juga untuk mobil baru yang free ya teman-teman ya. Jadi kelebihannya kalau kalian ambil perluasan yang bengkel ATPM ini, nanti kalian bisa masuk ke bengkel-bengkel resmi ya teman-teman ya. Dimana memang bengkel resmi itu kan harga untuk perbaikan jasa itu sudah pasti lebih mahal. Makanya untuk beberapa asuransi dia akan men-charge tambahan untuk si biaya bengkel resmi. Jadi kalau kita misalnya pingin masuk ke bengkel resmi, itu kita harus nambah lagi ya si rate ATPM-nya ini ya teman-teman ya. Jadi dari rate dasar, misalnya kalau OJK menetapkan rate dasarnya berapa, itu nanti ada rate tambahan lagi. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, biaya-biaya lain juga yang mungkin akan timbul ada biaya administrasi ya. Nah, biaya administrasi ini juga sebetulnya berbeda-beda dari setiap asuransi. Semua asuransi pasti punya standar untuk biaya administrasi sendiri ya teman-teman ya. Cuman biasanya sih nggak mahal, itu masih di bawah 100.000 kalau untuk saat ini ya. Saya lihat itu rata-rata asuransi sekitar mungkin di angka 20 ribuan sekian gitu ya, sampai 60 ribuan ya teman-teman ya. Yang di atas 100.000 sih kayaknya masih belum ada ya sampai saat ini ya. Seperti itu teman-teman. Jadi buat kalian yang punya mobil baru terutama gitu ya, atau mungkin nggak mobil baru pun kalian punya mobil yang benar-benar kalian rawat dari awal, benar-benar kalian urus gitu ya teman-teman ya. Kalau kalian pengen aset kalian itu terjaga, saya sangat menyarankan kalian untuk ambil asuransi komprehensif ya, bukan TLO. Mungkin kalau TLO itu untuk mobil yang jarang dipakai ya teman-teman ya. Cuman itu pun sebetulnya sayang sih kalau menurut saya. Jadi lebih baik kalian memang ambil untuk asuransinya itu yang komprehensif saja. Seperti itu. Nah, buat kalian yang pengen lebih tahu lagi tentang dunia asuransi atau mungkin kalian ada pertanyaan, kalian mungkin boleh tinggalkan komen ya teman-teman ya. Kalian pengen tanya apa? Mungkin nanti akan saya jawab di video-video saya selanjutnya. Oke, terima kasih. Selamat pagi.